kasih Dokter Dimple ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sering kali ditanyakan dan terjadi di kamar praktek ini udah dibuka lebar-lebar di sini. Kita akan mulai diskusi. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan bahwa untuk sensori motor kita ada kelasnya. Nanti dengan Dokter Luhyuni ya. Mungkin nanti bisa Dokter Dimple sampaikan apa yang sudah dilakukan sehari-hari. Tapi kalau yang spesifik banget kepengen masalah, benar itu saya setuju tuh. Orang tua sekarang pinter-pinter banget ya, jadi sudah menganalisis, sudah mendiagnosis. Tapi kadang-kadang yang tadi 8 poin sebelumnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Oke, kita akan mulai dengan diskusi ya. Saya kasih kehormatan yang hadir di sini dulu ya. 2 penanya dari di sini, habis itu kita ke floor, ke yang online, habis itu nanti kita balik ke sini lagi. Ada yang mau bertanya? 2, oke, 2 dulu ya. Saya kasih yang biru dulu, yang maksudnya yang baju biru, itu mesti dikasih mic ya, Mas Haris. Pakai ini saya, ya. Silakan Ibu berdiri. Oh ya, nanti pakai ini aja nanti gitu. Selamat sore. Ya, silakan. Saya Maya, anak saya berumur 21 bulan. Udah hampir sebulan, sebenarnya sudah lama ya dok, udah mulai agak GTM gitu. Cuma sebulan terakhir ini udah lebih, gimana ya, agak susah deh. Saya udah variasi makanan, setiap hari saya sudah untuk tekstur ya karena memang sudah sempat makan nasi, memang sudah masuk makan nasi dari sebelum setahun. Jadi paling saya ganti karbo, kadang mau kadang enggak. Kadang kalaupun masuk pun alhamdulillah bisa 2-3 suap. Saya udah jeda, saya udah feeding rules, duduk, no distraction, jeda 2-3 jam, cuma saya nggak tahu kenapa nafsu makannya sulit. Ya. 1 bulan, berat lahirnya berapa? 3 kilo dok. Terus sekarang? 9,7 terakhir bulan lalu. Masih menyusui? Masih ASI. Masih ASI nanti langsung? Iya. Oke, jadi sudah feeding school, sudah macam-macam nih. Sudah ikutin hampir semua? Sudah. Suku makanan? Sudah. Ya. Sampai sekarang udah tobat gitu ya? Iya, sudah, makanya kebetulan ada ini saya langsung daftar. Okay. Sebenarnya sudah, cuma saya juga bingung sih dok, kadang kalau lagi mau bisa sekali tuh makan hampir habis, nggak pernah yang hampir habis banget sih. Cuma seringnya kadang bahkan nggak mau sama sekali. Jadi udah masuk makanan dilepeh. Saya cek rasanya juga enak sih, bahkan saya cek suami saya, tolong cobain dong, emang nggak enak gitu kan, tapi ternyata ya enak gitu, nggak pedas juga. Ada, kalau DBF-nya kira-kira DBF atau nyusuin langsung itu berapa kali sehari? Kadang 2-3 kali dok. Per 24 jam? Iya. Kalau anaknya rewel dikasih DBF juga apa enggak? Saya lihat dulu dok, kalau memang sudah jeda 2 jam setelah makan atau setelah jadwal makan saya kasih, tapi kalau enggak saya nggak kasih, saya tahan aja gitu. Oke, kalau cemilan berapa kali sehari? Cemilan 2 kali sehari. 2 kali sehari, ada cemilan biskuit atau yang lain? Masuk di jam cemilan, jam snack itu dok. Masuk ke jam? Tapi saya udah nggak kasih biskuit dok, saya bikinnya kayak udah snack tinggi kalori gitu. Oke, 1 pertanyaan terakhir, kalau anaknya tidak mau makan, apa yang mama lakukan? Saya stop makannya. Stop makannya? Iya. Oke, siap. Oke, thank you. Kasih ya dok. Ini pertanyaan yang kayaknya hampir sebagian besar seperti ini. Jadi nanti kalau yang bertanya lagi, ini nanti denger ya jawabannya Dokter Dimple. Tapi kalau jawabannya prinsipnya sama seperti yang sekarang, kalau bisa jangan diulang ya. Artinya bermacam-macam. Gitu. Kan Dokter Dimple. Oke, terima kasih. Sekarang usianya 21 bulan ya Bu ya? 21 bulan, 9,7. Ya. Ya, lahirnya 3 kilo ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama kan kita tahu kalau 21 bulan 9,7 kilo memang kurang ya berat badannya. Oke. Jadi yang pertama mama sudah mengikuti feeding rules, tapi mama melihat bahwa anaknya itu nggak terlalu happy makan atau bahkan kadang-kadang nggak lapar ya, kayak kesannya nggak lapar ya Bu ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan pernah kita menggantikan makan besar dengan cemilan. Saya tidak mengatakan ibu melakukan itu, tapi saya harus memberitahukan itu juga kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk menggantikan makan besar dengan biskuit, dengan roti coklat, ya. Jadi jangan menggantikan dengan makanan manis karena seakan-akan kita memberikan reward kepada anak untuk tidak mau makan. Apalagi umurnya 21 bulan, dia akan belajar dari pola ibu.
Kalau saya nggak makan, saya dapat yang manis. Kalau saya nggak makan, saya dapat yang manis. Dia beneran akan mingkem untuk dapat roti coklat. Oke, karena kita udah ngomongin anak yang udah jauh lebih besar ya Bu ya. Dan ini biasanya terjadi kalau udah di atas 12 bulan. Lebih ketara lagi kalau di atas 15 bulan. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, coba makan bersama. Karena anak kita itu paling suka untuk meniru. Ya, jadi kita makan makanan yang sama persis, kita pangku, nggak usah duduk di high chair, tapi yang penting kan duduk ya. Prinsipnya adalah duduk, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil lihat-lihat kucing di luar. Oke, jadi kita duduk, kemudian kita usahakan mama makan, kemudian mama ambil makanannya, mama suapin dari belakang. Anak yang tidak terlalu suka makan itu jauh lebih menerima makanan kalau kita ngasihnya itu dari belakang, bukan dari depan. Kalau kita ngasih makan dari depan itu terlalu frontal Bu. Oke, ya. Yang ketiga adalah kalau berat badannya itu rendah ya, 9,7 untuk 21 bulan, ada kemungkinan yang terakhir adalah mungkin, ini saya nggak periksa anaknya, jadi ini mungkin asam lambungnya sudah meningkat Bu. Jadi kayak seakan-akan karena dia udah kelaparan lama, dia jadi kayak mah gitu loh Bu. Oke, kalau kita merasakan mama bisa membayangkan sendiri ya, kalau kita lagi mah Kayak hamil muda. Iya betul, kayak kembung ya dok, ya betul ya dok. Jadi kayak kembung, nggak enak, dan anak kita itu tidak bisa membedakan apakah ini kenyang atau ini kembung. Ya, jadi salah satu dari 3 itu ya Bu ya, mudah-mudahan membantu. Oke, dikerjain ya, dikerjain, terus nanti lapor ya. Lapor melalui DM-nya Instagram Rumah Sakit Bunda bisa ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana yang dipaparkan tadi, memang prinsip makan. Sebetulnya saya lihat memang anak yang pintar makan biasanya dari awal makan bersama keluarga. Ya, karena mereka meniru memang ya, jangan menggampangkan itu karena itu adalah dasar gitu ya. Oke, Ibu boleh 2 ya dulu, jadi Ibu nanti kita ke yang online ya, boleh siap-siap yang online, boleh di paling atas saja ya Haris ya. Silakan Ibu, silakan. Selamat sore dokter. Saya mau tanya, ini mohon maaf pertanyaannya agak lebih personal ya, karena anak saya umurnya udah hampir 5 tahun. Dulu itu lahirnya prematur 2,1 kilo. Terus di usia 6 bulan itu dia kejang cukup lama. Ternyata katanya hipokalsemia dok. Terus dulu juga sempat terapi kalsium segala macam dan obatnya banyak gitu. Nah saat dia mulai MPASI-nya itu waktu itu disarankan sama dokter di 7,5 bulan karena saya lupa kenapa ya prematur juga. Terus saat dia mulai MPASI sambil diberi obat itu benar-benar kayak takut gitu. Makan tuh takut dan itu berlanjut sampai dia usia 1 tahun 7 bulan itu saya udah mulai stres. Karena ngasih makan tuh sambil nangis juga, sayanya juga nangis. Terus akhirnya saya sempat ke dokter Clara waktu itu. Dokter Clara menyarankan pakai selang, pakai NGT. Saya tega, akhirnya dokter Clara ngasih target Nutrini sehari sekian, pokoknya sempat ke dokter Tiwi juga waktu itu. Sehari sekian, akhirnya saya memberanikan diri, oke, saya bisa nih target segini gitu. Tapi sambil akhirnya karena saya nggak mau ngasih selang, akhirnya saya pakai gadget dok. Salahnya saya di situ, karena memang saya bingung gimana cara masukin susu ini ke dia gitu. Sampai dia 2 tahun, 3 tahun beratnya mulai naik, tapi tergantung sama si susu Nutrini drink ini gitu. Akhirnya saya lepas. Setelah saya lepas, saya kembali kerja, saya titip ke neneknya. Mulailah drama makan itu ada lagi. Yang akhirnya dikasih wafer Tango, akhirnya dikasih Yupi segala macam kayak gitu. Dan sekarang udah mau 5 tahun. Sekarang saya mau berhenti kerja, maksudnya saya mau merecover mana makannya dia ini gitu, sehat dari mana gitu dok. Dan dia sekarang cuma mau makan mie-nya pun kalau saya bikinin sendiri dengan topping-topping saya gitu, itu suka nggak mau, mintanya Indomie. Dan akhirnya karena sama neneknya, daripada anak ini nggak makan, akhirnya kasih gitu, sama susu ultra, sama pokoknya cemilan-cemilan jajanan gitu aja sih dok. Itu sih. Untuk saat ini berarti berat badannya udah bagus. Beratnya sekarang 15 kilo aja. Oke. Tingginya 101. Perkembangannya bagus. Perkembangannya Sudah bicaranya sudah sekolah. Sekolah belum. Sekolah belum. Belum. Tidak ada keterlambatan ya.
Keterlambatan tuh Bisa gimana? jalan umur 18 bulan maksimal. Enggak, waktu itu dia karena dia kekurangan kalsium itu mungkin ya dok, jadi dia bisa jalan di 20 bulan, terus itu pun dengan fisioterapi, terapi macam-macam. Kejangnya itu cuma 3 kali dok, dan itu katanya sih memang karena kalsiumnya itu, tapi setelah diterapi kalsium udah nggak pernah kejang. Nggak ada gitu. Oke. Silakan Dokter Dimple. Mah, pertanyaan saya buat Mama. Kalau Mama habis dikasih wafer yang manis banget, habis itu saya ngasih Mama nasi uduk, mau nggak? Salah nih pertanyaannya. Pertanyaannya salah. Oke, pertanyaan saya ubah dikit. Nasi uduknya selezat itu apa enggak? Kalau Mama makan nasi uduk tersebut tanpa wafer dengan makan nasi uduk tanpa wafer. Ya, jadi anak kita itu, Mama bayang makanan yang manis, ya. Makanan manis adalah rasa yang paling dominan Bu, ya. Jadi kalau kita memberikan makanan manis dibandingkan dengan makanan gurih, makanan manis tersebut akan menang. Ya, jadi kalau kita memberikan dia yang tadi Mama sebut tuh jelly apa segala macam, biskuit bla 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 bla, jangan harap anak kita akan mau makan makanan yang gurih. Ya, apalagi kalau seakan-akan makan makanan manis tersebut on demand Bu. Karena rumah kita itu udah kayak Indomaret gitu ya Bu ya. Jadi kita udah bener ya Bu ya. Kalau kita terus-terusan ngasih dia kesempatan ngambil gitu ya, apalagi dia tahu tempatnya di mana, jangan harap dia akan mau kalau ditawarkan makanan yang gurih. Jadi yang pertama yang Mama harus lakukan adalah kerjasama bareng keluarga, satu keluarga satu suara, singkirkan semua makanan manis Bu, semua Bu. Oke, nggak ada 1 gigit doang, 2 gigit doang. Bener-bener puasa dari makanan manis selama 3 minggu. Karena dia udah mendapatkan gula yang cukup dari susu Bu. Oke. Susu UHT itu nggak apa-apa? Enggak, kita nggak menyarankan susu UHT, apalagi kalau kita masih mau ngejar berat badan Bu. Jadi kayaknya kemungkinan besar kita harus balik lagi ke susu kalori tinggi. Nanti bisa kita bicara lagi ya. Tapi kayaknya susu kalori tinggi, karena susu UHT untuk ngejar berat badan nggak pas sama sekali Bu. Karena yang harus kita pertimbangkan itu adalah proteinnya juga macam. Jadi kita kayaknya nggak bisa kalau susu UHT. Ya, jadi UHT nggak boleh beli biskuit macam yang ada di rumah, boleh dikasih ke orang Bu, benar-benar nol dulu, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, jangan pernah membuat anak kita picky eater. Kita yang bikin dia picky eater Bu. Kesannya anak saya hanya mau makan mie, saya kasihnya mie doang, titik. Ya, kalau kita yang seperti itu, anak kita jadinya beneran picky eater karena dia tidak merasa itu salah. Nggak ada anak yang logikanya jalan, oh saya nggak boleh nih makan mie setiap hari, nggak ada yang begitu. Ya, jadi kita akan slowly, itu namanya food chaining. Food chaining itu contohnya anak kita cuma suka mie yang mereknya I itu ya Bu ya. Nah, si merek mie ini harus kita geser Bu, kita geser ke mie telur. Oke, sama-sama mie, tapi kita geser ke mie yang lebih sehat dulu dikit. Ya, jadi nanti pelan-pelan kita akan memberikan dia contohnya mie pizza gitu tuh Bu. Jadi kalau mie pizza itu kan yang kita bikin kayak martabak mie gitu Bu. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan masukin proteinnya juga, itu namanya food chaining. Ya, jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan, tetapi step pertama itu adalah singkirkan semua makanan manis. Setelah itu baru kita mulai food chaining supaya makanannya jadi jauh lebih seru dan tambahkan bumbu yang benar-benar lezat. Oke, bumbu itu benar-benar lezat supaya bisa mengalahkan rasa manis yang dia biasanya makan makanan manis tersebut. Oke, yang terakhir, perubahan tidak mudah karena anaknya sudah umur 5 tahun. Jadi saya ngasih tahu dari sekarang bahwa anaknya bakal tantrum, anaknya bakal teriak-teriak, anaknya bakal marah. Jadi saya minta Mama kerjasama dengan satu keluarga, konsisten, benar-benar konsisten 2 minggu baru Mama bisa melihat hasil. Jangan mundur di hari kedua, hari ketiga Mama merasa ini susah, balik lagi, lebih susah lagi untuk membalikan kebiasaan yang baru ini. Meskipun dia tetap nggak mau, misalnya saya udah food changing nih, udah kasih apa di luar kebiasaan dia, terus dia tetap nggak mau, tetap saya kasih aja. Tetap dikasih ya, karena itu kita harus mensupportnya itu dengan susu kalori tinggi. Jadi susu kalori tinggi untuk backupnya betul, tetapi kita nggak bisa mentoleransi picky eatingnya ini Bu. Berat badannya bagus banget, tapi dia cuma mau makan mie setiap hari, kita setiap minggu ya enggak. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Ya, ini memang sangat sulit ya karena udah 5 tahun. Tapi pengalaman kita yang setelah dijelaskan Dokter Dimple itu saya sangat setuju ya.
Ingat ya, kalau anak umur 5 tahun dengan anak umur 1-2 tahun itu berbeda ya. 5 tahun itu dia udah bisa mengemukakan pendapat, udah bisa bergerak. Jadi mungkin yang juga harus dicoba outdoor activity yang banyak ya. Jadi berenang, main bola, main sepeda ya, sehingga rasa lapar itu timbul ya, karena 5 tahun itu udah besar ya. Kemudian juga tadi seperti yang diutarakan oleh Dr. Bimpe, bervariasi tetap. Pengalaman kita di kamar praktek, anak-anak yang tidak suka makan itu tidak suka nasi biasanya. Jadi jangan pilih karbo yang nasi ya. Nah, kalau ajarannya Dr. Luhyuni, nanti Dr. Luhyuni akan kita undang di sini. Mereka biasanya suka yang kriuk-kriuk, Bu. Ya, jadi pilih makanan yang garing ya. Tetapi tetap sehat ya. Jadi jangan mungkin cuman kentang goreng terus gitu, tapi banyak ya, misalnya roti panggang, tapi tentu saja temennya mungkin telur dadar mungkin misalnya ya, atau ayam goreng yang kriuk-kriuk gitu misalnya ya. Jadi tetap outdoor activity, banyakin main, makan bersama keluarga, variasikan makanan. Tadi seperti Dokter Dimple sampaikan, kalau dia nggak mau ya udah skip makan itu, nanti 2 jam lagi coba lagi gitu ya. Jadi artinya maksudnya anak saya itu, jadi anak saya itu memang nggak mau nyoba juga nggak mau gitu dok. Itu nggak apa-apa sih. Kalau nggak terus aja. Ya karena kalau nggak nyoba tapi dengan lapar apa juga dimakan Bu. Yang penting dia lapar sebetulnya. Ya kalau kurang rasa lapar, udah biasa nggak makan, apalagi dia pakai susu kalori tinggi, biasanya sih jadi nggak lapar ya. Jadi boleh juga maksudnya tidak terlalu begitu nggak mau makan, jangan terlalu susu kalori tinggi dulu. Tapi kita tetap awasin jangan sampai sakit anaknya. Ya, jadi ibu sebetulnya outdoor activity-nya banyakin dulu. Ya, supaya lapar dia. Ya, karena 5 tahun itu udah besar. Ya, tapi jangan khawatir Bu, anak saya 7 tahun baru mau makan. Dan setelah dia latihan taekwondo, setelah dia jadi pemain soccer, setelah dia swimming rutin itu, dia makan aja karena lapar. Saya pernah sih dok kayak membuat dia sengaja, saya nggak kasih apa-apa. Udah bener-bener bikin dia lapar, saya ajak ke jalan-jalan, berenang segala macam, tetap aja dia kayak karena biasa tidak makan. Nah iya, ya, biasa tidak makan. Cuek aja gitu, nggak minta makan juga. Jadi saya bingung nih. Ya. Nah pas balik ke neneknya mau minta ini itu ini. Nah itu yang nggak boleh mungkin ya, mesti satu suara ya ibu ya. Jadi nenek sama orang tua harus bekerja sama.